Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anggraini dengan NPM 2023448, nomor absen 14. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang software mata kuliah komputer dengan dosen pengampu Bapak Jumadi, SAPMT. Pengertian software. Software atau perangkat lunak adalah istilah khusus untuk suatu bagian dari sistem komputer yang wujud fisiknya tidak terlihat. Software sering disebut sebagai suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Fungsi software. Fungsi software ada 5. Fungsi software yang pertama digunakan untuk mengidentifikasi suatu program komputer. Yang kedua, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya, ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Yang ketiga, mengatur setiap hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan. Yang keempat, sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Dan yang terakhir, sebagai penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware. Selanjutnya, jenis-jenis software. Yang pertama, application software atau perangkat lunak aplikasi. Software ini mempunyai fungsi tertentu, misalnya untuk presentasi dan pengolahan data. Contoh application software: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Adobe OpenOffice Org. Yang kedua, operating system atau sistem operasi. Fungsi software ini biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan tiap komponen dan fungsi komputer. Contoh, Windows, DOS, dan Linux. Yang ketiga, programming language. Bahasa pemrograman adalah software yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar. Contoh, PHP, Java, dan Microsoft Visual Basic. Software berdasarkan distribusi. Yang pertama, freeware, yaitu software tanpa batas waktu tertentu. Biasanya, software jenis ini memiliki fitur kurang lengkap dan tidak maksimal. Yang kedua, adware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis, namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer user. Yang ketiga, spyware, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya, software jenis ini banyak disalahgunakan, seperti untuk mencuri data dari komputer lain. Yang keempat, open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah-ubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Biasanya, software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL, generasi public license. Yang kelima, shareware, yaitu piranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis. Biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunaannya untuk waktu terbatas. Yang keenam, malware, yaitu software yang dianggap sebagai perusak, sehingga bisa berbahaya jika software malware disalahgunakan. Dan yang terakhir, firmware, yaitu jenis software penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memory read only. Software ini bersifat paten, sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi. Contoh software dan fungsinya. Yang pertama, Google Chrome. Google Chrome fungsinya untuk masuk ke jaringan online atau jaringan internet. Yang kedua, Microsoft Word untuk mengolah data. Yang ketiga, Microsoft PowerPoint mengolah presentasi. Yang keempat, Microsoft Excel mengolah data atau angka. Yang kelima, OneDrive untuk menyimpan berkas, mengunggah dokumen, dan menjadi tempat untuk penyimpanan backup yang aman. Yang keenam, VS Adobe Photoshop fungsinya untuk mengedit,
foto atau gambar. Yang ketujuh, AM/MP3, fungsinya untuk memutar musik atau lagu. Itu saja penjelasan video materi tentang software dari saya. Sekian, terima kasih.